Di tengah kabut gunung angin, Sena menghadapi ujian pertama yang tak bisa ditebas dengan pedang, dirinya sendiri. Dalam sunyi dan bisikan bayangan, ia tak hanya mendaki ketinggian, tapi menyelami luka, keraguan, dan keberanian yang selama ini tersembunyi. Di puncak, bukan kemenangan yang ia temukan, melainkan kunci pertama menuju siapa dirinya yang sebenarnya. Dunia diam ketika Fajar menyapu ujung kaki gunung. Angin pertama berdesir bukan sekadar udara, tapi bisikan dari zaman purba yang menunggu jiwa pemberani. Sena, sang stickman, berdiri mematung di kaki gunung angin, matanya memandangi puncak yang tersembunyi dalam kabut tak kasat mata. Tapi gunung ini bukan sekadar batu dan langit. Ia adalah tempat di mana niat diuji, dan bisikan batin terdengar lebih keras dari teriakan dunia. Setiap langkahnya di batu pertama adalah penolakan terhadap kenyamanan. Angin seolah menguji, menertawakan keberanian yang terlalu dini. Tapi Sena tidak menjawab, ia hanya berjalan. Karena sebagian perjalanan bukan tentang bergerak ke atas, melainkan menanggalkan beban yang tak terlihat, keraguan, rasa bersalah, dan amarah yang belum dituturkan. Langkah demi langkah, alam mengintip. Pohon-pohon tua berdiri diam, seperti para saksi abadi dari semua yang datang dan gagal. Sena tidak tahu nama mereka, tapi ia merasa dilihat, tidak oleh mata, tetapi oleh ingatan yang tertinggal di udara. Di dunia stickman, jejak kaki bisa berbicara jika kau cukup hening untuk mendengarnya. Nokta, sang burung penjaga, melayang perlahan di atas bahu Sena, diam. Tapi diam bukan berarti tidak tahu. Ia tahu jalan ini bukan tentang menemukan penjaga, tapi tentang bertemu diri sendiri di tempat yang tak bisa dicapai oleh siapapun selain keberanian. Gunung angin menghisap suara, tapi tidak bisa menahan hati yang bernyanyi meski dalam diam. Sena mencapai celah batu, sempit, gelap, dan penuh gema. Ia menyusuri lorongnya seperti menyusuri ingatan. Setiap bayangan di dinding batu bukan sekadar permainan cahaya, tapi potongan masa lalu yang mencoba bicara. Dalam sunyi, terdengar suara samar, suara Lia kecil yang tertawa, suara jeritan desa, suara ragu dari dirinya sendiri. Tapi ia terus berjalan. Di balik lorong, terbuka hamparan padang angin. Tempat tanah berhenti dan udara mengambil alih. Di sini, tidak ada apa-apa, kecuali semua hal yang tidak bisa dilihat. Gunung ini tidak berbicara dengan suara, melainkan dengan ketidakhadiran. Tidak ada pohon, tidak ada burung, hanya kamu dan pertanyaan yang tidak pernah diajukan. Dan di sanalah, ia melihatnya. Tiang batu melingkar membentuk pola seperti pusaran waktu. Sena melangkah di tengahnya, tanpa tahu bahwa ia sedang memasuki ruang ujian pertama. Bukan fisik, tetapi pengakuan. Gunung tidak membutuhkan jawaban. Ia hanya menunggu apakah kau cukup jujur untuk bertanya pada dirimu sendiri. Angin berputar cepat, seperti pusaran perasaan. Tubuh Sena melayang ringan, bukan karena sihir, tetapi karena ia telah melangkah ke ruang antara kesadaran dan mimpi. Nokta hanya mengamati, tak ikut campur. Ia tahu, seorang pejuang sejati harus berdiri sendirian dalam badai, meski dikelilingi bintang. Waktu tidak berjalan normal di sini. Sena melihat bayangannya sendiri berbicara, bukan tentang masa lalu, tapi tentang keputusan yang tidak pernah ia buat. Seolah-olah gunung menyodorkan cermin, tapi bukan untuk menilai wajah, melainkan luka yang tersembunyi di balik diamnya seorang pejuang. Bayangan itu menyerang, bukan dengan pedang, tapi dengan pertanyaan yang tak bisa dijawab. Siapa kamu jika tidak ada yang percaya padamu? Sena terdiam. Pertanyaan itu lebih berat dari pedang. Dan itulah senjata sejati dari gunung angin, keraguan. Tapi Sena menggenggam pedangnya, meski gemetar. Karena kadang jawaban terbaik adalah tetap berdiri. Ketika bayangan menghilang, hanya napas yang tersisa. Sena tersungkur, lutut menyentuh tanah yang bahkan tak terasa padat. Di sekitarnya, udara bergulung seperti bisikan rahasia yang tidak ingin didengar siapapun. Tapi di gunung ini, kau tak bisa menutup telinga terhadap kebenaran. Ia berdiri lagi, bukan karena tubuhnya kuat, tapi karena ada sesuatu yang jauh lebih keras dari batu, tekad seorang yang kehilangan segalanya namun tetap melangkah. Langkahnya berakini,
Tidak karena medan, tapi karena pikirannya. Gunung angin menciptakan ruang antara detik. Di sana, waktu memperlihatkan sisi lain dirinya, sisi yang ingin menyerah, sisi yang merindukan pulang. Tapi tidak ada jalan turun bagi yang telah bersumpah naik. Di tempat ini, kau hanya punya satu pilihan, hadapi dirimu atau tertinggal oleh hatimu sendiri. Sebuah suara berbisik, bukan dari luar, tapi dari dalam. Suara ibunya, Samar, memanggil dengan kelembutan yang nyaris membuatnya berhenti. Tapi ini bukan kenyataan, ini kenangan yang dirangkai oleh angin agar terasa seperti rumah. Sena menutup mata. Ia tahu, bahkan kenangan terindah bisa menjadi jebakan jika membuatmu lupa siapa dirimu sekarang. Di kejauhan, Samar terlihat sosok berdiri. Tidak bergerak, tidak bernapas. Seperti bayangan yang menunggu sejak awal waktu. Itu bukan musuh, tapi ujian. Penjaga pertama. Namun penjaga sejati tak menyerang. Mereka hanya menunggu untuk melihat apakah kau datang membawa pedang atau kebenaran yang kau tempat di dalam dadamu. Penjaga itu berbicara tanpa kata. Suaranya seperti gema dalam tulang. Ia tidak bertanya siapa Sena, tapi apa yang ia cari. Sebuah pertanyaan sederhana, namun cukup untuk merobek lapisan demi lapisan alasan palsu. Karena banyak yang mendaki untuk membuktikan sesuatu kepada dunia, tapi hanya sedikit yang mendaki untuk berdamai dengan diri sendiri. Mereka tidak bertarung dengan senjata, tapi dengan keheningan. Setiap detik diam adalah pertarungan dalam jiwa. Siapa yang akan bicara lebih dulu? Siapa yang akan mundur dalam tatapan? Gunung angin bukan tempat untuk kemenangan fisik, tapi untuk melihat apakah jiwamu cukup ringan untuk tidak jatuh ke dasar batinmu sendiri. Tiba-tiba, angin berhenti. Semua suara lenyap. Bahkan jantung Sena terasa diam. Dalam momen hening itu, ia sadar kekuatan bukan tentang siapa yang paling keras, tapi siapa yang bisa mendengar ketika semuanya diam. Ia menunduk, dan dalam tunduk itu, penjaga mengangguk. Pengakuan terjadi bukan saat kita menang, tapi saat kita mengerti. Langit pecah pelan-pelan. Cahaya dari balik awan memancar turun seperti berkah yang tidak dijanjikan. Di depan Sena, tanah terbuka dan muncul batu kecil dengan simbol kuno. Sebuah kunci tak lebih besar dari telapak tangan. Tapi beratnya, setara dengan keberanian yang baru saja ditempa. Kunci pertama, bukan hanya elemen, tapi bagian dari dirinya. Nokta melayang turun. Ia tidak berbicara, hanya menatap Sena dengan sorot mata yang menyimpan sejarah. Dalam tatapan itu, tak ada pujian, hanya pemahaman. Karena pejuang sejati tidak butuh tepuk tangan. Mereka hanya butuh tahu bahwa langkah berikutnya masih bisa diambil. Dan Sena, meski tubuhnya goyah, telah mendapat izin dari gunung itu untuk terus naik. Langkah turun dari puncak pertama bukanlah kemunduran, tapi gerakan menuju babak berikutnya. Di belakangnya, gunung angin kembali diam. Tapi diamnya bukan pengusiran, melainkan restu. Di depannya, awan bergulung seperti tirai yang bersiap dibuka. Karena kisah ini belum selesai. Ini baru perkenalan dengan bayangan sejati yang menanti di ujung dunia. Di lembah bawah, angin membawa bau dunia yang berbeda. Bukan bau desa, bukan juga bau darah pertempuran, tapi bau perubahan. Sena tak lagi merasa sama. Tangannya masih gemetar, tapi gemetar itu bukan karena lelah, melainkan karena tahu bahwa dunia ini jauh lebih luas dan kelam dari yang pernah ia bayangkan. Langit berubah warna, dari biru tenang menjadi abu pucat. Nokta membuka sayapnya, menunjuk arah timur, arah di mana dua kunci lainnya tersembunyi. Tapi arah hanyalah petunjuk. Yang lebih penting adalah apakah hati siap menghadapi bentuk kehilangan berikutnya. Karena setiap kunci membawa kenangan yang belum selesai. Sena duduk sejenak di tepi jurang kecil. Ia menatap ke bawah, bukan untuk menghitung bahaya, tapi untuk mengingat betapa jauh ia telah melangkah. Dulu, ia bahkan takut meninggalkan desa. Sekarang, ia membawa dunia dalam dirinya. Ia bukan hanya stigman. Ia adalah cerita yang sedang ditulis oleh langkah-langkahnya sendiri. Seekor serangga melintas. Kecil, nyaris tak terlihat, tapi Sena mengamatinya seperti pelajaran. Di dunia ini, bahkan hal terkecil bisa menjadi petunjuk. Karena alam tak pernah bicara dengan keras. Ia berbisik, dan hanya mereka yang tenang, yang mendengar pesan-pesan penting tentang arah, tujuan,
dan keberanian. Nokta akhirnya bicara, suaranya berat dan dalam. Kau telah melewati ujian pertama, tapi itu baru lapisan luar. Di dunia Arka, bentukmu bisa berubah, tapi hatimu tidak bisa berbohong. Sena tidak menjawab, ia hanya berdiri. Kadang, kata-kata tidak diperlukan antara mereka yang tahu apa yang harus dilakukan. Langkah mereka menyusuri hutan kabut. Pepohonan di sini tidak punya daun. Hanya cabang kosong seperti tangan yang ingin menyentuh langit. Di dunia Stickman, alam tidak mati. Ia hanya diam karena banyak rahasia. Dan yang paling sunyi, seringkali yang paling berbahaya. Di kejauhan, cahaya kristal berkelap-kelip. Tapi Nokta tidak menuju ke sana. Ia memilih jalur gelap di kanan. Yang bercahaya belum tentu benar, katanya lirih. Dan Sena belajar pelan-pelan bahwa dalam dunia ini tidak ada terang mutlak, tidak ada bayangan sempurna. Hanya niat dan keberanian menapaki abu-abu. Langit malam datang cepat, tapi Sena tidak tidur. Ia duduk, bersandar di batu, pedang di pangkuannya. Ia menatap api kecil, dan untuk pertama kalinya, ia bicara pada dirinya sendiri. Bukan merengek, bukan mengeluh, tapi menerima. Aku takut, tapi aku tetap jalan. Dan itu sudah cukup untuk malam ini. Malam menyerah pada fajar. Burung-burung asing mulai terdengar. Tidak seperti Nokta, lebih kasar, lebih liar. Dunia Arka menyambutnya pelan-pelan, dan gunung angin menjadi bayang-bayang yang akan terus membisikkan pelajaran pertama. Tidak semua yang keras perlu dilawan. Kadang, cukup didengar. Sena berdiri, mengangkat pedangnya ke cahaya pagi. Tidak untuk pamer, tapi untuk mengingat bahwa setiap langkah berikutnya tidak akan lebih mudah, tapi akan lebih berarti. Dan dengan Nokta di atas langit, serta 3 kunci di ujung 3 dunia, perjalanan Stickman akhirnya benar-benar dimulai.